Haleluya puji nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia saja yang layak disembah. Murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, dalam bagian ini Bishop akan meneruskan pencerahan pelajaran Alkitab dalam kitab Injil Yohanes. Bab yang pertama. Jadi mari kita teruskan. Di dalam bagian yang lalu saya sudah sampai ke ayat yang keempat. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. In Him was life, and the life was the light of man. Ayat 5. Saya teruskan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. And the light shine in darkness, and the darkness comprehended it not. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, terang itu adalah terang Kristus. Terang itu adalah terang dari Roh Kudus yang menyertai kehidupan Yesus. Dan sebentar lagi kalau kita membaca ke ayat seterusnya, kita akan mengetahui bahwa firman itu adalah Kristus. Firman itu menjadi manusia. Dan terang ini adalah terang kebenaran. Terang yang menyebabkan kita boleh melihat yang sebenarnya jati Tuhan sendiri melalui firman-Nya. So kita akan lihat di sini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan di sini kita tahulah secara sains, kegelapan itu adalah suasana di mana kita tidak dapat melihat, kita tidak mampu melihat dengan jelas karena tidak ada cahaya atau terang. Tetapi di dalam Alkitab saya tahu yang dimaksudkan dengan kegelapan ini adalah simbolik atau lambang tentang kuasa kegelapan, kuasa iblis dan pengaruh kekuatan musuh, yaitu Satan atau demons, di mana kegelapan itu berusaha menakluki, menghilangkan cahaya terang daripada Kristus. Terang yang menyebabkan kita melihat kebenaran. Terang yang menyebabkan kita melihat dengan jelas jalan. Tidak boleh tersesat karena kita melihat dengan jelas siapa itu pencipta kita dan apa kehendaknya, apa pimpinannya, dan bagaimana kita sebagai makhluk Homo sapien, makhluk manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang seharusnya mencintai terang, bukan bersembunyi di dalam
kedok, ya, yang dipanggil kedok agama, kedok pahaman, kedok ateisme, melainkan terbuka, tersembunyi daripada kemaluan kita, tidak mau mengaku apa yang terkandung dalam diri kita, melainkan kita seperti jelas, ya, terlanjang di hadapan terang itu. Tidak ada yang tersembunyi, supaya terbuktilah, kelihatanlah pribadi kita, kelihatanlah segala sifat kita, kelemahan kita, dan tidak payah ditutupi, disembunyi oleh kegelapan. Tetapi mereka yang suka tinggal di dalam kegelapan adalah mereka-mereka yang tidak mau kebenaran atau kenyataan yang benar itu diketahui. Kalau pencuri, biasanya dia pergi sebelah malam, dia supaya tidak dapat dilihat. Kalau pencuri, kalau dia mencuri siang malam, dia akan 11 siang dia akan berusaha menutupi mukanya supaya tidak dikenal. Menutupi itu, dengan kata lain, itu lambang kegelapan. Supaya mukanya tidak dikenal, sebab dia tidak mau perbuatan-perbuatan jahatnya itu diketahui, dan orang itu diketahui siapa yang melakukan kejahatan. Jadi itulah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasai. Dalam bahasa Inggris, the darkness comprehended it not. Maksudnya di sini lebih penjelasan adalah kegelapan itu tidak dapat memahami terang itu. They cannot comprehend the comprehension of understanding light. Biasanya orang yang tiada hubungan intimasi, belum mendapat pengalaman wahyu daripada Roh Kristus, mereka tidak dapat memahami perkara-perkara tentang rohani, tentang hal-hal Tuhan. Bahkan mereka berusaha menginterpretasi dan menerjemahkan firman itu menurut akal logika dan intelijen, pengetahuan manusiawi mereka, sehingga disalah tafsir kenyataan atau terang kebenaran itu, dan itu boleh memusnahkan iman mereka sendiri. Kegelapan pasti tidak akan memahami rencana Tuhan. Kegelapan tidak dapat menguasai dan memahami terang itu. Itu yang dimaksudkan dalam ayat 5. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dalam bahasa Inggris, John. There was a man sent from God whose name was John. Nah, di sini tiba-tiba Yohanes menulis tentang seorang yang dipanggil Yohanes. Tetapi penulis ini bukanlah yang maksudnya, yang dinamakan Yohanes di sini bukanlah penulis ini. Yohanes ini sebenarnya adalah utusan Allah yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi kedatangan terang itu, yaitu Kristus. Nanti sebentar kita akan jelaskan. Dia juga dipanggil Yohanes Sang Pembaptis atau Yohanes Pembaptis, dalam bahasa Inggris John the Baptist. Sebab itulah misi kenabiannya yang utama. Dia datang untuk membaptis orang dengan air. Ya. John the Baptist atau Yohanes Pembaptis. Itu adalah arahan atau perintah Allah Bapa kepada dia. Ada lambang baptisan itu, yaitu melambangkan manusia lama dikuburkan di dalam air dan kita keluar sebagai manusia baru, disucikan oleh air yang melambangkan firman Tuhan, maka ditenggelamkan
hidup kita di dalam firman Tuhan dan kita keluar dari air itu sebagai manusia baru, tapi juga sebagai tanda bahwa kita memulakan kehidupan yang baru sebagai pengikut Kristus atau Kristen. Nah, Yohanes ini juga sepupu Yesus secara fisikal, sebab Elizabeth itu adalah semacam bersepupu, bersaudara dengan Maria, ibu yang melahirkan Yesus. Dan dia lahir lebih kurang 6 bulan sebelum Yesus lahir, ya. Dan Yohanes ini diberitahu oleh Tuhan bahwa dialah yang akan bersaksi tentang Kristus dan orang yang pertama bersaksi tentang kedatangan terang ini, kedatangan firman ini di tengah-tengah manusia. So, kita lihat, datanglah seorang yang diutus Allah. Berarti dia bukan diutus manusia. Dia diutus Allah, maksud dia, saya percaya dia menerima wahyu. Dia mendengar suara Allah Bapa di surga berfirman kepadanya, mengutus dia untuk bersaksi tentang Kristus. Ini bukan utusan kerajaan, bukan utusan pertubuhan agama Yahudi, bukan. Tapi jelas di sini diutus Allah. Nah, kalau kita mau melakukan pekerjaan hal pemberitaan Injil dan juga pengajaran dan melakukan tugas, ada panggilan khusus, pastikan kita ada panggilan, kita mendengar suara Allah, kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan tentang panggilan itu. Sebab bila mana kita tahu itulah panggilan Tuhan dan Tuhan mengutus kita, percayalah Allah akan menyertai kita, menyertai perkataan kita, menyertai kita di dalam melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Ia datang sebagai ayat 7. Ia datang sebagai saksi. Saksi maksud dia menyaksikan, untuk membenarkan, memberi endorsi kepada seseorang tentang tujuan kedatangannya dan bahwa orang ini adalah utusan Tuhan juga. Witness, saksi hidup, ya, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Nanti sebentar kita akan mengetahui bahwa terang itu adalah Kristus. Supaya oleh dia semua orang percaya. Jadi Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk berbicara tentang terang ini supaya dapat meyakinkan para pendengar untuk percaya kepada orang yang diutus Allah ini, yaitu terang ini. Jadi ayat 8. Yohanes ini bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bahasa Inggris, that was the true light which lighted every man that cometh into the world. That cometh into the world. Dia sedang datang ke dunia. The true light, maksud dia terang yang sesungguh-sungguhnya, tanpa prejudis. Kedatangan terang itu untuk menerangi kehidupan manusia, untuk menerangi jalan, menjelaskan, menerangi apa tujuan dan misinya, dan siapa yang mengutus dia, dan apa yang dikehendakinya. Itulah terang. Dan Tuhan Yesus itulah terang. Pernah di dalam kitab Yohanes kita akan membacakan juga, Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada para murid-muridnya, kamulah terang dunia, kamulah juga garam dunia. Jadi setiap orang yang mengikut Yesus akan menerima
terang dari Kristus itu dari segi pengajarannya, atribusinya, karakternya, sifatnya, dan juga menjadi terang Kristus kepada bangsa-bangsa. Dia akan membawa terang Kristus itu kepada bangsa-bangsa sehingga murid Tuhan juga digelar terang dunia dan garam dunia. Itu nanti kita baca lah ya. Ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, yaitu terang, yaitu firman, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Nah, kita sudah melihat bahwa him itu dalam bahasa English, terang itu ditujukan kepada seorang pribadi, seorang oknum, yang mana dikatakan ia telah ada di dalam dunia. Nah, ketika Yohanes mulai bersaksi ini, Tuhan Yesus lahir di Nazaret, membesar di daerah lahir di Bethlehem, membesar di daerah Nazaret, dan dia sudah hampir 30 tahun. Dia sudah berusia 30 tahun. So, sudah tiba masanya, sampai masanya dia perlu dinyatakan kepada dunia, dan cara Allah melakukan itu adalah dengan mengutus utusan yang bernama Yohanes, seorang nabi Tuhan. Dia memang nabi yang diutus secara khusus memberi kesaksian tentang kedatangan terang ini. So dikatakan he was in the world, dia telah ada di dalam dunia. Kristus ini, terang ini, dan dunia dijadikan olehnya. Kristus yaitu di dalam kodrat ilahinya, statusnya adalah firman. Ya, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan oleh firman Allah menciptakan dunia. So Kristus sebagai firman itu menciptakan dunia. Dia adalah firman yang menciptakan. Ini misteri, ya. Ini misteri, tetapi saya coba terangkan pada Anda, memberi pencerahan yang lebih jelas. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Memang benar, ketika terang ini Yesus datang, orangnya sendiri dari bangsa Yahudi sendiri menolak dia, tidak percaya kepadanya, bahkan menghujat dan bahkan mau membunuh dia karena dunia tidak mengenal dia. Ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Memang benar. Kepunyaannya maksud dia orang Yahudi, orang Israel. Dia lahir di Bethlehem. Dia membesar di Nazaret. Dia pergi ke Bait Suci Allah pada usia 12 tahun. Dia belajar hukum-hukum Taurat, Musa, Tanak. Dia mengikuti sekolah hukum itu dari kecil. Dia berbangsa Yahudi, berbangsa Israel. Sebab bapaknya Yusuf atau Joseph berketurunan di raja. Ya, cucu Raja Salomo, Raja Daud. Ya. Jadi karena dia bapak dan silsilahnya itu adalah royalty, dia keturunan di raja. Raja itu keturunan King David, King Solomon. Itulah bapak leluhur Kristus menurut urutan Yusuf, yaitu suami kepada Maria. Dan dia datang, dia lahir, dia bukan lahir di luar, tapi lahir di tanah perjanjian, tanah Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Seperti mana yang saya katakan. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So disitulah permulaan ayat 12 ini, permulaan tentang faith, iman, ya, percaya
kepada semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So, bila mana orang itu percaya Kristus dan dalam nama Yesus Kristus, maka orang itu akan mulai menerima siapa dirinya, pengajarannya, dan menjadi pengikutnya. Maka bila kita dalam status itu memerlukan iman. Kedatangan Kristus adalah membawa hukum iman. Iman, percaya kepada Dia, kita akan diterima sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah maksud dia dalam roh kita itu dilahirkan oleh firman, dilahirkan oleh Roh Kudus. Sebab tubuh kita ini memiliki jiwa dan kita memiliki roh yang abadi. Jadi, yang dimaksudkan di sini, roh ini mempunyai iman, percaya. Bahasa iman adalah bahasa roh manusiawi kita. Bukan bahasa jiwa, sebab bahasa jiwa ini kita pelajari daripada pengetahuan intelektual. Tapi iman itu bukan bahasa intelek. Iman itu adalah bahasa roh, rohani. Ya. Bukan semua orang boleh percaya siapa Tuhan, bukan semua. Itu memerlukan iman, percaya kepada pencipta yang tidak kelihatan. So di sini Tuhan memberikan kuasa, otoritas, ya. Exousia dalam bahasa Greek, kuasa yang diisytiharkan bahwa bila kau percaya kepada namanya dan menerima Dia, maksudnya bukan setakat secara mulut percaya, tetapi buktikan dengan jalan menjadi pengikutnya dan mengikuti segala ajaran-ajaran Kristus. Itulah yang dipanggil percaya. Sebab musuh pun percaya, iblis pun percaya. Ada itu dikatakan begitu. Setan pun percaya Yesus, tetapi tidak mengikut pengajaran Kristus. Ya, kalau Kristus bilang baptislah mereka, dia tidak mau dibaptis. Ya. Pengajaran Kristus tentang kehidupan untuk mengikuti Dia dan percaya kepada Dia saja. Ya. Dan segala ucapan-ucapan dan janji-janjinya itu diterima, dipercayai, dan segala ajaran perintahnya diikuti. Itulah dipanggil percaya. Bukan hanya mulut, pengakuan mulut dan di luar saja. Tapi menjadi murid. Itulah yang diberi hak menerima bagian Kristus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Ayat 13. Ini sambungannya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini sambungan. Di situ kita melihat ada satu tindakan, situasi yang mana orang-orang yang percaya ini diberi kuasa menjadi anak Allah karena diperanakan. Dan dia lebih jelaskan diperanakan ini dilahirkan bukan dari darah atau dari daging. Maksud dia bukan physical birth, bukan kelahiran yang lahirnya daging, bukan itu. Lebih dalam dari itu, dia adalah kelahiran secara roh. Maksudnya perubahan di dalam hati. Ya. Ini menuju kepada apa yang nanti Yohanes bab ketiga Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali. Tapi bukan secara daging. Ini merujuk kepada manusia kita, batin kita, jiwa kita itu perlu dibaharui, dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru di dalam.
yang boleh mempengaruhi keadaan fisikal luaran kita, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi atribut kita. Sebab perubahan itu terjadi bukan di luar, bukan daging, darah, dan daging maksudnya fisik. Tetapi perubahan itu mulai terjadi di dalam hati pada saat kita menerima terang itu. Menerima pengampunan, menerima otoritas hak menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia, bukan anak-anak iblis, tetapi yang lahir dari Allah. Nah, itu dipanggil kelahiran roh, kelahiran jiwa kita, rohani kita. Itulah dikatakan bukan ke jasmani, bukan keinginan seorang laki, melainkan kelahiran dari Allah. Ayat 14. Nah, di sini kita tiba di sini. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kita boleh sambung. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita sambung ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti firman yaitu Allah telah menjelma menjadi manusia. Memang tidak ikut logik. Kalau ikut logik ya, mana mungkin firman, perkataan, rema, logos ini manifest tiba-tiba menjadi manusia. Sebab logik kita adalah harus dilahirkan dalam kandungan ibu, betul enggak? 9 bulan 10 hari. Ya. Tetapi kembali kepada apa yang saya katakan dalam bagian kedua pertama, Adam dan Hawa itu tidak dilahirkan secara kandungan. Berarti Tuhan boleh melakukan mujizat. Sedangkan Adam manusia pertama itu tidak dilahirkan dalam kandungan ibu. Dia lahir diciptakan Tuhan dari debu dan nafas hidup dihembuskan. Manakala Hawa perempuan pertama tidak dilahirkan dalam kandungan. Bahkan Hawa itu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam lalu dijadikan perempuan wanita. Berarti manusia ini, lelaki yang bernama Adam dan perempuan yang bernama Hawa ini tidak ada ibu. Dia tidak lahir 9 bulan di kandungan. Untuk memberi message kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu kamu tidak boleh limitasi kepada cara manusiawi. Tidak. Maka itulah dikatakan di sini ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana? Nubuatan kitab Yesaya berkata seorang darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kita tahu kelahiran Yesus dalam kitab Matius, Markus semua menyatakan bagaimana Gabriel, malaikat Tuhan itu datang kepada seorang perawan yang tidak ada persetubuhan dengan laki-laki. Sebab perawan itu baru bertunang dengan Yusuf atau Joseph. Dan berkata, kamu akan mengandung laki-laki oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa ilahi dari Tuhan akan turun dan menaungi, menutupi kamu. Sehingga Roh Kudus itu menanamkan benih di dalam rahimnya dan bertumbuh menjadi seorang bayi. Ini adalah untuk menggenapi nubuatan atau profetik yang telah dinubuatkan sejak zaman Musa akan kedatangan seseorang ini yang orang bilang nabi juga, tetapi anak Allah pun anak Allah juga. Tapi dia dikatakan di sini terang. Dia dikatakan di sini firman yang menjadi manusia. Jadi dia menjadi manusia ini karena firman. Karena Allah menghendakinya, memutuskan. Jadilah itu. Macam Allah berfirman, jadilah terang. Tidak payah 9 bulan mengandung karena hasil persetubuhan laki-laki. Jadi Yesus itu dilahirkan, mengandung Maria itu perawan. Tidak disentuh laki-laki. Kalau ikut logik,
impossible, mustahil. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Adam, seperti Hawa, bukan hasil persetubuhan. Adam menjadi manusia karena tangan Tuhan itu. Hawa bukan lahir dalam perempuan, melalui tulang rusuk Adam. Begitu juga dengan firman ini. Firman itu menjadi manusia bukan atas persetubuhan Maria dengan Yusuf tunangnya, tidak. Tetapi dikatakan oleh malaikat Gabriel, Roh Kudus akan turun. Berarti Roh Kudus itulah yang menghasilkan benih firman itu di dalam kandungan dan menjadi manusia. Berarti firman yaitu Allah menjadi manusia. Allah mengambil tambahan bentuknya. Allah itu kan, firman itu kan ucapan, hembusan, nafas dikatakan. Manifestasi daripada Allah yang tidak kelihatan. Sekarang dia ambil, dia tambah, yaitu tubuh menjadi manusia. Penjelmaan Allah menjadi manusia. Ya, berarti di dalam kehidupan Yesus itu dia adalah Kristus yang ilahi, tetapi dia adalah Yesus yang badani. Oke. Dan diam di antara kita, ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Glory. Shekinah glory kata bahasa Inggris. Kemuliaannya. Kemasyurannya. Kecantikan. Kebaikan. Kemurahan. Yang melambangkan dan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Allah yang mengaruniakan kemuliaan ini sebagai anak tunggal Bapa. Tidak ada dua, tapi satu. Unique Son of God. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahasa Inggris, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yesus penuh dengan gracia, grace and truth, kebenaran. Dia menjadi manusia. Dan kemuliaan itu diterima daripada Bapa di surga. Dan orang telah melihat terang ini sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes menulis dia sebagai anak tunggal. Anak tunggal. Kenapa dipanggil anak? Karena dia mengambil tubuh itu. Dia mengambil tubuh daripada kandungan itu, bukan kuasa manusia, bukan kuasa laki-laki, dan menjadi seorang manusia. Yang dipanggil anak manusia. Kadang-kadang Yesus berkata anak manusia. Ada orang berkata anak Allah. Dan kita akan jelaskan lebih dalam tentang anak Allah ini. Maksudnya anak Allah ini datang dari negara ini, datang dari dunia surga ini, datang dari Allah sendiri. Itu maksudnya anak Allah, as simple as that. Anak Allah adalah anak yang datang dari Allah. Tapi kita menjadi anak-anak Allah karena kita dilahirkan di dalam alamnya kerajaan Tuhan itu, menjadi pengikut. Seperti kita ini adopted. Kita diambil, dijadikan anak angkat Allah. So, status kita tetap anak Allah, tapi kita dalam posisi anak angkat. Tapi Yesus itu bukan anak angkat. Dia adalah firman yang mengambil bentuk manusia dan dipanggil anak Allah. Amin. Ayat 15 kita teruskan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Maksudnya Kristus itu, manusia yang bernama Yesus itu, telah wujud sebelum dia lahir, Yohanes lahir. Itu yang dia maksudkan. Tapi dia diutus untuk memberi kesaksian.
Dan Yohanes berkata, kemudian daripada ku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. He was before me. Sebab Kristus adalah kekal. Cuma dia belum menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman, dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah. Nah, disitulah satu konflik atau kadang pengajaran dipanggil 3 dalam 1. 3 dalam 1. Konsep three-in God. Dalam Katolik, dalam Anglikan dikatakan Trinity, tapi konsep three-in God. 3 dalam 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Firman itu adalah anak-anak yang menjelma menjadi manusia. Allah itu esa tetapi menyatakan diri dalam 3 oknum, 3 pribadi yang jelas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So, anak inilah yang dimasukkan firman. Tapi yang Allah yang menjadi manusia. Ya. So, ayat 16 dikatakan karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhan, maksud dia fullness. Di dalam kepenuhan, Kristus adalah kepenuhan Allah. Kristus adalah firman Allah. Pernyataan, kalau kamu melihat Kristus, kamu akan mengenal siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus. Sebab dia adalah penjelmaan dari alam roh kepada alam manusiawi. Kamu boleh pegang, kamu boleh sentuh, kamu boleh duduk, kamu boleh makan bersama-sama dengan dia. Dan kamu boleh mendengar yang keluar dari mulutnya itu daripada Bapa, daripada Roh Kudus. Dan segala tindakannya itu adalah tindakan yang 100% menyerupai tindakan Allah Bapa. Tidak ada beda. 100% mengikuti tindakan Roh Kudus itu. 100% macam Roh Kudus itu kayak contoh lah ya. Roh Kudus itu contoh lah. Macam kamera lah ya. Dan Roh Kudus menangkap gambar Allah Bapa. Gitu. Dan keluarlah gambar Allah Bapa itu dalam Yesus Kristus. Paham? Sebab selama ini Allah itu terang, Allah itu cahaya, Allah itu roh. Kita tidak bisa melihat, tidak dapat melihat secara mata kasar. Tapi bila Yesus mengambil rupa manusia secara biologi, physical, melalui Yesus, kita melihat penjelmaan Allah, firman, terang, anak Allah itu. Dan kita tahu bahwa roh di dalamnya, Roh Kudus, Bapa di dalamnya, itulah gambar Allah Bapa. Dan itu telah dimanifestasi, telah dinyatakan oleh Roh Kudus kepada dunia. Beginilah Bapa yang kau lihat. Padahal pernah Yesus bilang, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Tapi orang sangka Yesus itu Bapa. Tidak. Dia adalah penjelmaan firman Allah Bapa. Tapi dia adalah image, the same image of the fullness of God the Father, God the Holy Spirit. So barang siapa melihat Yesus telah melihat Roh Kudus. Barang siapa melihat Yesus telah melihat Allah Bapa. Barang siapa melihat Yesus telah melihat firman anak Allah itu. Itu yang dimasukkan kepenuhan. All the fullness of the Godhead is with him, which is Christ. So, Yesus itu adalah Kristus di dalamnya, tetapi Yesus di luarnya. Manusia Yesus di luarnya, tetapi Kristus keilahian itu di dalamnya. So, dia dipanggil Yesus Kristus atau Messiah, the Anointed One. Oke? Karena kepenuhan itulah segala perbuatan tindakannya kita telah menerima grace. Kasih karunia maksudnya grace, unmerited favor, pemberian yang cuma-cuma karena bukan usaha sendiri. Kita menerima berkat, kita menerima pemberian ini bukan usaha kita sendiri karena kita memang tidak berlayak menerima
kasih karunia, tetapi karena Yesus. Karena pekerjaan Kristus kita menerima grace daripada Tuhan. Ya. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Perjanjian Lama, Musa terkenal nabi yang dipakai Tuhan untuk menulis kitab-kitab Taurat kepada bangsa Yahudi. Ya. Musa adalah nabi itu. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, akhirnya dinyatakan, bahasa Inggris, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And so finally, John testified, who is this light? Who is this word? Dari ayat 1 sampai ke 17 akhirnya ditujukan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Firman itu Yesus Kristus. Terang yang dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan perbedaan antara Musa dan Yesus adalah Musa membawa Taurat, hukum, ya, hukum moral, hukum rohani. Dalam perjanjian lama sebagai penganut agama Kristen dan juga mereka yang menganut agama Yahudi, ada Taurat, dipanggil Torah, buku yang ditulis oleh Musa, oleh Moses, dan sampai hari ini masih dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, tapi bukan agama Kristen, ya. Tidak ada beza, dipanggil Judaism religion, agama Yahudi, Judaism. Mereka tidak orang-orang Yahudi yang Israel, tapi mereka tidak terima Yesus. Mereka percaya Musa saja. Tapi di sini Yohanes mengatakan the law was given by Moses, tapi kasih karunia dan kebenaran. Kita sudah melihat grace, ya. Maksud dia bersandar kepada pengorbanan Kristus, itulah grace. Itulah kasih karunia. Bersandar kepada tindakan Kristus. Berarti iman kepada Kristus akan segala yang dia telah lakukan, itulah yang akan membuat kita menerima kebenaran ini dan dibenarkan di hadapan Tuhan dan diterima oleh Tuhan karena segala perbuatan Tuhan Yesus. So, Yesus kini menjadi landasan, menjadi foundation of our faith. Landasan iman kepercayaan pengikut-pengikut Kristus. Jadi ini amat dalam. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah anak tunggal Allah? Begotten Son, Yesus Kristus. Sebab Allah itu dalam Yohanes 4:24, Allah itu roh. Maksud dia tidak kelihatan. Pencipta itu makhluk roh. Tidak ada tubuh. Dia adalah dipanggil roh. Jadi dia harus mengambil bentuk manusia untuk dapat dilihat. Dan itulah cara Tuhan melakukan itu, bukan melalui persetubuhan laki-laki, tapi kuasa Roh Kudus yang mewujudkan physical Yesus itu, dan supaya orang boleh melihat siapa Allah Bapa, siapa itu Roh Kudus melalui Kristus Yesus yang kita lihat secara biologi. Dan Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, membesar di Nazaret, menjadi tukang kayu, lahir oleh keluarga Yusuf dan Maria, ya. Orang telah melihat dia dan pada usia 30 tahun dipersembahkan kepada seluruh bangsa Yahudi. Inilah dia anak Allah, ya, anak tunggal Allah yang menyatakan. So, Yesus mengakui, saya datang untuk melakukan kehendak Bapakku, bukan kehendakku sendiri. Dan Allah Bapa dengan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupannya. Anak tunggal, anak Allah maksudnya datang dari dia, berasal dari
dari Allah. Itulah maksud anak Allah. Orang agiu ya, ataupun argumentasinya adalah Allah tidak ada anak. Tapi dia tidak paham, macam saya juga, saya anak Indonesia atau saya anak Malaysia. Bukan berarti bapak saya Malaysia, tapi saya berasal dari negara Malaysia atau berasal dari negara Indonesia. Saya anak orang Korea. Saya anak Jepun. Saya anak Cina. Saya anak Rusia contohnya. Saya anak Amerika. Maksud dia bukan bapaknya Amerika. Maksud dia lahir di negara itu. Dia adalah produk keluaran dari negara itu. Jadi bila Yesus dipanggil anak tunggal Allah, berarti dia adalah produk keluaran Allah. Dia datang dari Allah, ya. Datang dari Allah, dari Bapa itu. Bapa maksud dia pencipta. Ya, jangan terlalu memikirkan seperti Bapa di dunia kita panggil Father, bukan. Bapa maksud dia di sini pencipta. Anak itu bukan diciptakan secara kuasa diri sendiri, tetapi menjadi. Ya, menjadi otomatis. Begitu macam Adam tuh bukan lahir, tiba-tiba menjadi saja. Dihembuskan nafas hidup, tanah itu menjadi. Ya, tapi karena untuk menggenapi nubuatan kitab Daniel, Yesaya tentang kedatangan anak itu, dan seorang perawan itu dinubuatkan ribuan sebelum Yesus datang, dikatakan seorang anak perempuan akan melahirkan anak laki-laki, so dia harus masuk dalam rahim. Sebenarnya kalau Allah menginginkan Kristus terus datang begitu saja seperti Adam tuh kan. Adam tuh kan dari tanah, dihembuskan saja terus jadi manusia, boleh. Dia ambil saja tanah liat itu, Yesus otomatis menjadi manusia, boleh tanpa melahirkan. Tetapi dia pilih untuk masuk dalam rahim perawan. Sebab dia nak kita tahu bahwa dia telah memasuki ke alam manusia sebagai manusia biasa. Ya. Bahwa dia manusia biasa. Dia mau menjadi manusia biasa. Dia mau merasakan perasaan manusia biasa yang lapar, yang pergi tandas, yang mau minum. Apa perasaan sakit, akibat dosa ini manusia telah jatuh dalam dosa. Dia mau tertaluk ke dalam pencobaan ini. Dia mau ingin. Satu-satunya cara, dia harus macam manusia. Dia harus masuk di kandungan ibu itu. Sebab kalau dia berdiri dari tanah saja terbentuk Yesus, maka dia bukan manusia. Betul kan? Itulah tujuannya, dia harus masuk ke rahim ibu. Padahal dia boleh wujud saja macam Hawa. Hawa tidak tunggu 9 bulan dilahirkan. Ataupun Adam tidak tunggu 9 bulan untuk dilahirkan. Adam terus dibentuk dari tanah dan dihisap, dihembuskan nafas hidup, otomatis dia jadi manusia. Yesus boleh jadi begitu karena dia firman, tetapi dia he choose to enter into human, untuk menjadi dan tertakluk, limited himself dari kemahakuasaannya, kemahaesannya. Dia harus ingin merasa sendiri supaya dia menjadi manusia biasa untuk kita dapat menolong manusia yang berdosa ini. Itulah rencana Tuhan. Haleluya. So, kita berhenti di sini dan saya harap lewat pencerahan Bishop ini kamu dapat memahami, dan kita akan teruskan dalam bagian seterusnya ayat 19 ya. Amin. Salam damai, kasih karunia Kristus, kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai Anda. Amin.